Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Para pendengar, sahabat, ma'asyiral muslimin dimanapun berada, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah kenabian, penutup para nabi dan rasul, dengan kesempurnaan akhlak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan dan ajarkan kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailati mubarakah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun juga berfirman di ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyata qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadr ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Para pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berawal dari turunnya Al-Quranul Karim dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian turun ke langit bumi, yang sebelumnya kemudian, yang setelah itu kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munajjaman secara berangsur-angsur. Maka turunnya Al-Quran dari Allah kepada ke langit bumi itu adalah di malam Lailatul Qadar. Hal tersebut terjadi di zaman azali, saat waktu belum ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka atas kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjadikan kejadian malam turunnya Al-Quran, malam yang Allah turunkan Al-Quran darinya ke langit ke bumi, itu kemudian terjadi berulang-ulang setiap tahunnya sampai detik ini, bahkan sampai hari kiamat. Dan malam itu disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dengan sebutan malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam Lailatul Qadar, Al-Qadar berarti adalah nilai yang begitu besar, kedudukan yang begitu agung, dan kemuliaan yang begitu besar dari Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu di malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Apa itu malam yang memiliki nilai kedudukan, keagungan, dan kemuliaan yang besar sekali? Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, setara dengan lebih dari 80 tahun seorang hamba beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tanazzalul malaikah, turun malaikat, warruh, bahkan malaikat Jibril alaihi salam yang dulu hanya turun kepada nabi-nabi yang diberikan kitab suci oleh mereka, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Isa, Nabi Daud, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam Lailatul Qadar itu malaikat Jibril turun kepada hamba-hambanya, melimpahkan keberkahan dari Allah kepada hamba-hambanya, kemuliaan yang begitu besar dan nilai ibadah yang begitu agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam Lailatul Qadar adalah malam yang dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir, ketika menjelaskan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan malam Lailatul Qadar, jawaban beliau adalah untuk membuktikan kesungguhan
seorang hamba dalam beribadah dan menegakkan ketaatannya di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada, maka sengaja Allah merahasiakan malam ini untuk membuktikan kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir bulan-bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan melalui Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang semestinya kita baca ketika kita menemukan malam Lailatul Qadar. Hadis Aisyah, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qultu ya Rasulullah, ketika itu ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadr, madza aqulu fiha? Wahai Rasulullah, jika seandainya aku menemukan malam Lailatul Qadar, apa sekiranya yang saya hendak baca di malam itu? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala quli, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, menjawab, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa ketika kita menemukan malam Lailatul Qadar, memperbanyak untuk berdoa, Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Maha Mengampuni, Maha Kasih Sayang, mengampuni dan memaafkan segala kesalahan-kesalahan hamba-Mu. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai orang-orang yang memohon maaf, meminta ampunan kepadamu, fa'fu anni. Maka ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, maafkanlah segala dosa, khilaf, dan kesalahanku. Demikian adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hendaknya kita banyak membaca doa ini di malam-malam yang kita yakin bahwasanya dalam itu adalah malam Lailatul Qadar, atau di 10 terakhir malam Lailatul Qadar, di malam-malam yang ganjil. Kemudian ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bekal apa yang semestinya kita persiapkan? Bekal apa? Zat apa yang mestinya kita persiapkan untuk menyambut malam Lailatul Qadar? Hal yang pertama adalah suci nurani. Bersihkan hati dari segala kotoran-kotorannya. Bersihkan hati dari segala dengki, hasad, riya, sum'ah, bahkan segala penyakit-penyakit yang melekat di dalam hati. Bersihkan. Karena hanya orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan malam Lailatul Qadar. Yang kedua adalah rendah hati. Hendaknya kita rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga merendahkan hati kita di hadapan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah lapang dada, melapangkan hati kita atas segala takdir yang Allah takdirkan kepada kita, terlebih di saat-saat, di zaman-zaman dan di masa-masa seperti ini yang penuh dengan cobaan, yang kita tak bisa menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala, yang bisa beribadah di dalam rumah, maka terima husnudon, beranggapan baik bahwa semua adalah untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan hamba-hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan kepada kita suatu takdir atau keputusan atau kehendak kecuali adalah semua baik bagi Allah dan semua baik untuk kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hendaknya kita mencintai sesama, terlebih juga di zaman ini, menginfakkan harta kita untuk orang-orang yang tidak mampu, membantu, menyedekahkan, meringankan urusan hamba-hamba, urusan manusia-manusia yang kesusahan. Maka 4 hal inilah bekal yang semestinya kita bawa, persiapkan. Jika kita sudah memiliki bekal ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita, menjumpakan kepada kita malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, atau setara dengan kurang lebih 80 tahun seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang menemukan malam Lailatul Qadar
Tapi juga banyak orang yang tidak menemukan keberkahan malam Lailatul Qadar. Siapa orang-orang yang menemukan malam Lailatul Qadar dan menemukan keberkahannya? Yaitu orang-orang yang ketika melaksanakan suatu ibadah diikuti dengan ibadah-ibadah yang lebih baik lagi setelahnya. Orang-orang yang menemukan malam Lailatul Qadar adalah orang yang ketika di bulan Ramadan menggiatkan ibadahnya terlebih di 10 terakhir bulan Ramadan, itu kemudian setelah Ramadan berlalu dia senantiasa meningkatkan ibadah, ketaatan, menjalankan yang apa Allah perintahkan dan apa-apa yang Allah larangi. Orang-orang yang menemukan keberkahan itulah adalah orang-orang yang senantiasa sepanjang tahunnya meningkatkan ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma di bulan Ramadan, tapi setelah bulan Ramadan seterusnya sampai menjumpai bulan Ramadan selanjutnya dan bahkan sampai meninggal dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dimanapun berada, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini kurang lebih dan lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan yang kami sampaikan yang sedikit ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dapat menjadikan meningkatnya ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.